سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kemudian yang akan mengisi tausiah sekaligus imam pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Ikram Akmal Tarigan MHI. Jadi Al-Mukarram Al-Ustaz Ikram Akmal Tarigan MHI. Kepada beliau kita persilahkan waktu yang seluas-luasnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak salli wa sallim wa barik alaihi. Para alim ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan malam ini semua kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah dalam bentuk qiyamul lail yang kita lakukan malam ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Judul yang diberikan kepada saya cerita tentang tawakal, sabar, ikhlas. Ya betul. Ini judul. Tapi saya mau sampaikan bahwa judul yang disampaikan kepada saya ini adalah hasil sabar, tawakal, ikhlas, tawadu, apalagi namanya. Ini adalah hasil dari madrasah Ramadan yang kita lakukan. Jadi, saudaraku semuanya, berhasil atau tidaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tattaqun, itu bukan di bulan Ramadan ini. Bukan dengan penuhnya puasa yang kita lakukan. Bukan dengan tak tinggalnya sholat tarawih yang kita kerjakan. Ini adalah sebuah madrasah. Ini namanya latihan, riyadhah namanya. Kapan kita akan menjadi pemenang? Nanti. Setelah habis lebaran ini, mampu tidak kita mempertahankan pesan-pesan Ramadan itu? Jadi sabar, tawakal, ikhlas, tawadu, qanaah, dan lain-lain sebagainya namanya itu. Bisa tidak nanti itu kita terapkan dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini meninggalkan kita? Yang disebutkan itu tadi semua tak lain dan tak bukan adalah bentuk dari hasil tazkiyatun nafs. Puasa itu kan membersihkan jiwa. Maka hasil dari puasa yang bersihnya jiwa kita itu, jadilah kita jadi orang sabar. Karena ini sudah kita lakoni selama 29 hari. Sabar menunggu berbuka. Kalau belum azan, kita tak berani merokok. Walaupun sudah pedar kali muncul hendak merokok. Tahan kita. Banyak makanan kita tahan. Itu kan makna dari sebuah sabar. Ikhlas,
lewat kotak impak walaupun 10.000 ikhlas, ya kan? Apa tanda ikhlasnya? Dari rumah udah kita siapkan. Jangan lagi berimpaknya 2.000, pelit itu pelit, berdekik lagi. Jangan. Oh, tadi diumumkan jumlah impak kita 300 sekian. Kalau bisa mau habis nih, paling tidak bisa di angka 700 sampai ke 1 juta. Begitu-gitulah yang hidup ini, semakin lama semakin meningkat. Jangan pertama 10.000, kedua 5.000, ketiga bertahan terus di 2.000 sampai akhir ayat. Jangan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan berhasil atau tidaknya kita di madrasah Ramadan ini, sekali lagi bukan di bulan Ramadan ini, ya. Tapi berhasil atau tidaknya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin itu ketika Ramadan ini telah berakhir. Satu Idul Fitri itulah akan dimulai sebuah pertarungan yang maha hebat, pertarungan yang maha dahsyat. Mampu tidak kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ketemu dengan Ramadan yang akan datang semakin meningkat, semakin meningkat, semakin membaik, semakin luar biasa. Semakin sampailah kita kepada Allah. Jadi puasa ini adalah, sebagian sudah saya sampaikan dalam kuliah subuh, adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ini pas aku ulang lagi nih, karena pada waktu subuh semalam tuh jamaahnya ramai nih, penuh sampai keluar sana. Begitu aku tausiah, tinggal separuh. Yang lain pulang semua. Sayang, itu majelis ilmu. Sayang, banyak malaikat yang turun. Sayang, nilainya luar biasa. Kok pulang? Hasil dari berhasil atau tidaknya Ramadan ini adalah menjadikan kita menjadi orang yang rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Entah maya kali ndak kalian kejar, berebut kali ndak pulang, gelupo ke. Tak mau duduk mendengarkan tausiah. Nah, kalau tak gemang sama ustadznya, bilang sama BKM dan diganti. Jadi kalau tempat saya khutbah di mana-mana, itu jamaah itu ngadu ke BKM. Pak BKM, itu ustadznya itu nggak usah dipakai lah. Kenapa? Nggak cocok ustadz tuh begini. Jadi BKM menentukan ustadz itu tergantung dengan jamaah. Aku tak gemar kalau si kram ceramah kenapa ya si nyindir saya ulah dalalap dan ganti. Apa rupanya? Nah, tadi saya mengatakan begini. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita walaupun secara syariat tujuannya la'allakum tattaqun itu, tapi secara hakikatnya ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita itu dekat dengan Allah. Jadi supaya kita bisa dekat dengan Allah, Allah kasih puasa. Karena puasa ini membersihkan jiwa kita menjadi jiwa yang suci. Betul? Jadi jiwa kita ini menjadi jiwa yang suci semua. Yang kita laksanakan di bulan yang suci. Yang di bulan suci ini diturunkan Al-Quran yang suci. Yang membawa Al-Quran yang suci itu adalah Ruhul Kudus. Ada namanya Ruhul Kudus, ada namanya Ruhul Amin, ada namanya Namus. Nah, kalau kita orang Indonesia bilangnya Jibril. Nah, nanti kalau mau menerima wahyu, ada yang lahir anaknya kasih namanya Jibril. Mudah-mudahan serasi ke badannya, karena nama Jibril ini berat. Ya kan?
Nah, yang memberikan Al-Quran itu adalah Allah yang maha suci, disebut dengan zat yang maha suci. Maka untuk sampai kepada zat yang maha suci ini, kita harus suci. Kalau kotor, nggak sampai. Kalau kotor, nggak nyambung. Kalau kotor, nggak bisa dekat dengan Allah. Karena sesuatu yang suci akan sampai kepada yang suci. Yang suci, yang tak suci tidak akan bisa nyampai kepada yang suci. Yang kotor nggak akan bisa nyatu dengan yang suci. Maka disebut dengan wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika umatmu, hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Saya simpulkan, Allah itu ingin dekat dengan kita. Jadi supaya kita bisa dekat dengan Allah, kita harus suci. Maka orang yang suci hasilnya apa? Ketika dia berdoa pasti akan Allah kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan semua permintaanmu. Ya Allah, aku minta mobil, datang mobil. Allah, anakku belum punya baju lebaran, datang duit. Gak usah dipikirkan macam mana datangnya. Itu biarkan Allah yang melakukan dengan caranya. Dan Allah tidak pernah kehilangan cara. Dia punya 1001 macam cara. Mau minta apa aja pasti Allah kasih kalau hatimu sudah suci. Samanya aku pun juga belajar dan menyucikan hatiku. Sama kita semua ini. Mau minta kereta NMAX, Allah kasih. Mau tambah bini, kasih Allah itu pasti. Walaupun berhadapan sedulu sama rumah, ya kan? Aku yakin yang hadir ini solehahnya semua ini. Bang, abang mau nikah lagi, bang? Iya. Boleh bang, dengan 3 syarat katanya. Syarat pertama, jatah belanja lebih banyak aku ketimbang istri kedua katanya. Ya kan, Bu? Iya, kata orang itu. Syarat kedua katanya, jatah malam lebih banyak aku ketimbang istri kedua. Yang ketiga, kalau abang mau nikah lagi, langkahi dulu mayatku katanya. Itu dia. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu pasti akan Allah kabulkan doa-doanya. Jadi inilah sebuah koreksi buat kita. Ya Rob, termasuk Ustaz Ikram, kenapa sampai hari ini doa-doa kita tidak Allah kabulkan? Bisa jadi kita masih punya hati yang kotor. Bisa jadi hati kita masih busuk. Pendendam, pendengki, pembenci, merasa diri lebih baik ketimbang orang lain, sombong. Kita menjadi orang yang tega. Kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Itu adalah bagian daripada hati yang kotor. Maka Ramadan inilah yang Allah wajibkan kepada kita, bagaimana semua kita bisa mensucikan diri kita sehingga kita kembali seperti anak yang baru dilahirkan. Maka 1 Syawal itu disebut dengan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah kesucian. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada dalam keadaan yang suci. Suci tak ada dosa. Suci tak ada noda. Itu. Jadi targetnya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci. Kapan itu? Bukan di bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah sebuah latihan. Bagaimana kita semua bisa memiliki hati yang suci, hati yang bening, hati yang teduh. Paham ya? Itu satu. Terakhir. Yang kedua, nilai dari Ramadan ini adalah akan melahirkan kepekaan sosial. Begitu berakhir Ramadan ini,
Kita akan menjadi orang yang dermawan walaupun kita tak punya duit. Kita akan menjadi orang yang suka berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah merasakan macam mana sakitnya lapar itu. Tak makan. Begitulah orang yang tak punya duit itu, yang mau makan tak ada yang bisa dimakannya. Maka kadang-kadang dia sanggup untuk mencuri hanya untuk sekedar memenuhi perutnya yang sejengkal ini. Kadang-kadang di lampu merah dia sanggup begini. Kadang-kadang kita di dalam mobil duduk tenang kena AC, ya kan? Datang dia ketoknya pintu kaca kita, dia minta hanya sekedar untuk memperjuangkan perutnya yang lapar. Bisa jadi ketika itu anaknya sedang sakit, mau berobat nggak ada duit. Bisa jadi ketika itu dia mau mencarikan sesuap nasi untuk emaknya atau untuk istrinya. Lantas kita dengan gampangnya mengatakan maaf. Ya kan? Maaf. Berarti kita masih manusia yang bakhil. Kita tidak peka, kita tidak peduli. Itu makanya sholat itu kan menghadap ke kanan ke kiri. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Kenapa enggak ke atas saja? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita jawab, tahu aku bagian petang kata tok, ku bagianlah aku sholat. Bagian kata guru ngaji, ku bagian kata buku, bagian. Tidak semua gerakan sholat itu dari takbiratul ihram ditutup dengan salam menghadap ke kanan dan ke kiri. Itu punya makna-makna tersendiri. Yang nilai-nilainya harus kita gali. Dia tidak hanya sekedar sholat saja. Kenapa sholatnya mesti berdiri? Kenapa mesti rukuk? Kenapa mesti sujud? Kenapa mesti duduk? Kenapa tahiyatul itu mesti begini pakai telunjuk? Kenapa enggak pakai jempol aja asyhadu an la ilaha illallah? Atau pakai kelingking asyhadu an la ilaha illallah? Atau pakai jari tengah asyhadu an la ilaha illallah? Atau macam metal tu asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa mesti telunjuk? Kita enggak tahu jawabnya, aneh kan? Berapa puluh tahun kita sholat? Enggak tahu kita. Kenapa mesti ngadep kanan kiri sholat itu? Supaya kau tengok di sebelah kananmu siapa, ya Allah ya Rabbi wa pa'ah. Rupanya sebelahku. La ilaha illallah, susahnya lawak ni janda tua, anak tak ada, rumah reot. Dari manalah makannya? Siapa lah yang kasihan sama dia? Begitu assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan wa pa'ah. Tengok kiri wa butan, Allah lebih susah wa butan lagi rupanya. Cekoh dompetmu, ambil limpul, kasih lincul ke sebelah, kasih lincul ke kiri. Itu baru namanya orang yang sholat. Makanya sholat itu aqimus sholawatu zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Alladzina yuqimunas sholah, yang sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti kalau dia sholat tak zakat, salah sholatnya. Dia sholat tak infak, salah sholatnya. Dia sholat tak kurban, salah sholatnya. Kepada siapa infak zakat itu diberikan? Anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka dibilang orang yang sholat itu adalah pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa itu yang rajin sholat wala yahuddu ala ta'amil miskin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jelas ini sudah unsur agama kita ini. Jadi Ramadan ini supaya kau rasakan macam mana lapar tu, supaya kau rasakan macam mana susah tu, supaya kau rasakan macam mana tak punya duit tu. Jadi ada duitmu kasih orang lain. Makanya saya katakan orang yang benar solatnya maka dia akan semakin dermawan. Orang yang benar puasanya dia akan pasti menjadi orang yang dermawan. Supaya kau jadi dermawan kata Allah, begitu mau habis Ramadan tadi keluarkan zakatmu. Makna mengeluarkan zakat itu apa? Begitu berakhir Ramadan ini jangan kau tunggu setahun. Ada rezekimu kasih orang yang susah itu. Paham? Sama kita belajar. Saya juga begitu. Asal janganlah kena uang togel kau sedekahkan sama orang. Jadi kadang-kadang banyak juga orang Ramadan juga dia ke masjid. Oh, sholat 5 waktu enggak tinggal. Begitu habis Ramadan togel main lagi. Musik Cina itu apa namanya itu?
slot, main lagi. Itu demi Allah, demi Rasul, tanda kau tak berhasil di bulan Ramadan ini. Itulah puasamu itu tidak memberikan bekas apapun terhadap kita. Kenapa? Begitu berakhir Ramadan ni, macam pantun-pantun atau awak petang, tungkah dalam belanga, berubah dengan yang lama. Judi jalan terus, solat mulai tinggal, solat tak ketinggalan, dendam sama orang iya, hati busuk, hati dengki, hati benci, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi terakhir, apa yang kita lakukan selama sebulan ini? Dengan puasa di siang hari, qiyamul lail di waktu malam ni habis isya, bisa jadi malamnya ada lagi yang dengan melaksanakan solat-solat malam. Apakah solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, solat hajat. Habis itu dia kembali baca Al-Quran. Habis itu dia perbanyak istighfarnya. Saya mau katakan demi Allah, demi Rasul, apa yang kita lakukan itu semuanya akan sia-sia dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Ketika Ramadan ini telah berakhir meninggalkan kita, tidak memberikan bekas apapun terhadap kita, tidak menjadikan kita lebih baik. Maka pastikan bahwa dirimu tidak berhasil dalam menjalani Ramadan ini. Inilah dua target sebenarnya dari melaksanakan ibadah Ramadan ini. Target yang pertama, hubungan vertikal kepada Allah semakin membaik, semakin indah, sehingga pada akhirnya kita akan merasakan dalam hidup ini indahnya bertuhankan Allah itu. Sehingga dengan target Ramadan ini berakhir, kita merasakan, kita tahu. Ingat, kita merasakan, kita tahu kalau Allah itu sayang sama kita. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bersih hati kita, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah buat kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.